sejenak. Gara-gara apa? Gara-gara karena adalah yang selalu kita sering mainkan ya. Saya main kadang-kadang kita suka jongkok sejenak. Gara-gara apa? Gara-gara karena kalau ini warisan daripada kebugaran atau gaya hidup sehat adalah kemandirian. Tapi yang jadi kendala kadang-kadang kita bermain di 3 permainan ini. Yang nomor 1 adalah complaint game. Complaint game adalah yang selalu kita sering mainkan ya. Saya mainkan juga. Itu pada saat dimana harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kok kenapa ya badan saya gini, kok kenapa ya saya lemes, oh kenapa saya bajunya kok nggak sempit, bajunya kenapa terlalu sempit dan sebagainya. The first one is complaint game, the game that we play the most, including me. This is when the expectation do not match with the reality. For example, why my body like this, why I feel dizzy, and why my clothes getting smaller. Dan sebagainya. Yang kedua, blame game, kita paling senang menyalahkan sesuatu ya. Sebagai contoh misalnya, kenapa bapak miskin? Oh, karena kebetulan di depan saya ada toko baju, ada toko sepatu, ada toko ini. Loh, nggak nyambung. Nggak nyambung kan kalau ditanya. Tapi coba kalau ditanya, bapak kenapa gemuk? Oh iya, karena di depan saya ada kue tiaw, ada bakso, ada somai, ada nyambung. The second is blame game, which is to blame something. For example, when someone asks you why are you poor, and then you answer because in front of me there is a clothing store, so this is not connect. But if someone asks you why you are fat, and then you answer because in front of me there are kue tiaw, meatball, and other food, so this is connect. Kenapa bisa nyambung? Karena sekali lagi finansial IQ kita lebih tinggi pada saat dimana kita tahu bahwa yang jadi kesalahan kita sekali lagi, kita sekarang ini harus tidak pernah boleh. Jadi ibarat di luar sana ada Kentucky Fried Chicken, ada McDonald, ada kue tiaw, ada somai, ada pizza, ada bakso, semua ada karena memang buat kita. Tapi yang salah bukan mereka yang membuat kita gemuk. Yang salah adalah pola kita apabila kita mengkonsumsikannya terlalu banyak. Yang salah bukan tas yang bagus, baju yang bagus, sepatu yang bagus, tapi yang salah pada saat kita belanja setiap hari. Jadi sekali lagi, most of the time we eat good clean food, that means anytime we can eat bad food or any kind of food. Why can be connected? Because our financial IQ is higher when we know something. Our mistake is the lack of self-warning. For example, there are KFC, McDonald's, kue tiaw, and other foods that intended for us. The food is not wrong, but our term of consuming too much. The good clothes is not wrong, but our habit in buying something. Ya, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah justify game. Justify game kadang-kadang kita membenarkan apa yang udah ada. Ya, malumlah saya udah tua, malumlah saya sibuk dan sebagainya ya. Itu yang menjauhkan kita dari ini. Healthy body, yes we can. Gitu ya. Jadi kalau saya bilang healthy body, teman-teman boleh gak bilang yes we can? Boleh ya. Healthy body? Healthy body? Oke, langsung tos sama sebelahnya bilang pasti bisa. The last one is justify game, which is to justify something that already happened. For example, I'm already old, I'm busy, so this thing make us keep away from healthy body. So if I say healthy body, you say yes, we can. And just high five with the friend next to you and say yes, we can. Oke. Ini konsep sederhana sumber daya manusia yang handal itu tentunya harusnya berawal dari generasi yang handal. Generasi yang handal juga dimulai daripada sekolah. Kalau kita ngelihat di sekolah, sekali lagi ujung tombaknya saya rasa adalah guru ya. Makanya kenapa guru yang sehat ya, yang punya atau sekolah yang punya orientasi itikat yang sehat tentu juga akan lebih optimal lagi. Wahid. This is a simple concept from a reliable human research. Must start from a reliable generation. A reliable generation must start from school, as we know that teacher is the spearhead in education. Therefore, a healthy teacher and school that has healthy orientation and conviction will optimize the reliable generation. Ini udah semakin sedikit waktunya. Sistem edukasi nanti saya akan berbicara. Sarana fasilitas sebaik mungkin di sekolah harus ada. Program kesehatan juga akan lebih murah pada saat sekolah mengadakan. Dan satu lagi, kantin menurut saya, karena kebanyakan anak-anak makannya di kantin, tentu akan lebih baik pada saat dimana kita menjual sesuatu makanan-makanan yang sehat. Nanti kita The education system, I will explain it later. The availability of
sport facility in school, healthy program, and canteen, because almost students eat in canteen, so it would be better if we sell healthy food there. Kita ngobrol soal makanan sehat. Sarana fasilitas olahraga juga saya rasa juga ini diperlukan di sini. Kalau menurut saya sebaik mungkin di beberapa tempat kayak seperti di hotel, mungkin di kantor, di pusat perbelanjaan sudah ada yang namanya mungkin sarana olahraga seperti fitness center dan sebagainya. Fitness center pada dasarnya bukan berarti harus mewah atau apa, tapi cukup ruangan kecil aja yang bisa memungkinkan kita semua untuk bisa melakukan aktivitas olahraga ini. Sport facilities are also needed. In my opinion, in some places like hotels, offices, and malls provide a fitness center. A fitness center does not have to be in the fancy room, just a small room that allow us to do sport activities. Ada beberapa tempatnya. Nah, ini konsep sederhana, teman-teman. Kalau kita lihat ini triadnya, kalau kita berbicara soal bagaimana membuat supaya bangsa Indonesia ini bisa kuat dan masyarakatnya bisa sehat. 3 departemen ini menurut saya harus saling berkaitan. So this is a simple concept. You can see the triad. If we talk about how to make Indonesia strong and the people healthy, I think these 3 departments need to be Satu yang jadi kendala di Kementerian Kesehatan adalah kadang-kadang fokusnya, saya nggak berani protes terlalu banyak ya, karena kebetulan saya udah tua ya. Beda kalau dulu saya lagi muda kayak Bari zaman dulu ya, jadi saya bisa lebih gampang misalnya sekolah musik itu cuma buat cari uang doang, tahu nggak? The first one is the Ministry of Health. I think the problem is the lack of focus. I don't dare to protest too much because I'm all different when I was young like Bari. As he said, school music is only for carriage of money. Jadi kalau saya berbicara soal Kementerian Kesehatan, saya rasa mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tapi bisa selalu kalau berbicara orang bilang selalu ruangan terbesar itu adalah ruangan akan kemajuan. The biggest room in the world is the room of improvement. Jadi selalu ada kesempatan buat ini. Kalau bisa, apa yang kita fokuskan, energi kita ke sana. Jadi fokus kepada pencegahan ketimbang daripada fokus kepada penyembuhannya ya. Kadang-kadang kebanyakan terlalu dana habis hanya buat melawan satu virus tertentu. Padahal virus itu sebenarnya nggak berkutik sama kita kalau kitanya punya pola hidup yang lebih sehat ya. Dan ini beberapa poin-poin. So if we talk about the Ministry of Health, I think they have done a good job. So there is an opportunity. We have to focus our energy to the opportunity, focus on prevention rather than focus on healing. Because sometimes we spend a lot of money just to fight one virus, even though the virus does not move if we have a healthy lifestyle. Dan yang lain lagi termasuk juga standarisasi etika pelayanan, terutama untuk kayak dokter kadang-kadang juga tentu dia adalah healer ya, penyembuh dan sebagainya, tentu pelayanannya harus lebih optimal ya ketimbang daripada ditunggangi atau ada satu kepentingan-kepentingan di belakangnya yang akhirnya justru yang menjadi korban adalah mentalitas kita untuk selalu beli obat, pergi ke rumah sakit mesti ini dan itu. And here are some other point including the standardization of service ethic, especially for doctor, because doctor is a healer, so the doctor must be optimal in providing a service rather than taking care of other things that make us become the victim of it. Aktivitas yang paling konstruktif di dunia adalah aktivitas pada saat kita harus membeli sehat, padahal sebenarnya kita sehat itu harusnya udah kita miliki. The most constructive activity in the world is the activity when we have to buy a health that we should have. Di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saya rasa kurikulumnya kalau kita dulu olahraga kadang-kadang kurikulumnya suka ingatnya panjangnya lapangan basket berapa, tingginya ini berapa ya. Seolah-olah kita akan jadi kontraktor pada saat nanti udah besar. Second one, in Department of Education and Culture, I think the curriculum, as we remember in sport lessons, we will learn the length of the basketball court and the height, as we are going to be a constructor in the future.
Jadi saya rasa pendekatan itu boleh dirubah sedikit, yaitu adalah dengan cara bagaimana mungkin ada basic nutrisi ya, bagaimana mengajarkan sebenarnya manfaat daripada olahraga, manfaat daripada makanan ya. Kira-kira habis tadi minum kopi itu kira-kira habis teman-teman habis makan kira-kira 1 menit kira-kira sudah memasukkan berapa kalori gitu, dan berapa kalori tambah stres. So I think this approach need to be changed a little by teaching the basic nutrient, the benefit of exercise, and the benefit of healthy food. So after drinking and eating something, we think about how many calories that have been taken. Oke, sarana fasilitas olahraga. Dan satu lagi, ini Kementerian Olahraga menurut saya yang harus dilakukan ini. Teman-teman sebagian mungkin di sini agak bingung. Kok Kementerian Olahraga, Kementerian Pemudanya di mana gitu kan? Harusnya Pemuda dan Olahraga. Kebetulan nanti kalau seandainya Naga Bonar menjadi presiden dan saya menjadi Menteri Olahraga, saya akan saya akan merubah pemuda dan olahraga harus dipisah menurut saya. Kenapa? Karena pada dasarnya olahraga adalah milik kita semua ya, bukan milik cuma anak muda aja ya. Semuanya bisa ini. Jadi lebih fokus ya, lebih fokus. Intinya sebenarnya saya rasa sama juga di sini ya, kurang lebih juga mengajak untuk wajib berolahraga dan sebagainya. Nah, the last one is the Ministry of Sport. You might be confused why only the Ministry of Sport. That should be the Ministry of Youth and Sport. Because if Naga Bonar will become the president and I will become the Minister of Sport and Youth, I will separate between sport and youth, because sport does not only belong to youth but everyone. So more focus. The point is the importance of exercising. Ini ada beberapa solusi-solusi lain. Fokusnya sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana kita mempromosikan atau membuat satu kemasan, mempromosikan pola hidup sehat itu kalau bisa sama kerennya dengan mempromosikan pola yang tidak sehat. Karena pada saat kita produk yang tidak sehat dipromosikan kan keren banget gitu ya. Giliran pada saat produk untuk mempromosikan hidup sehat, nggak ada keren-kerennya gitu ya. Belum lagi kalau yang mempromosikan pola hidup tidak sehat dibayarnya mahal banget. Giliran kadang-kadang public figure apa segala suruh promosi hidup sehat ya. Iya, tapi bayarnya ya temenan lah, malum lah, ini kan kebutuhan sosial. This is another solution. Focus on how we promote a healthy lifestyle product, as we know that when unhealthy product is promoted is very attractive than a healthy product is not. Moreover, the payment that they get from promoting a unhealthy product is higher than healthy product. Ini lebih sehat, harus ada niatnya saya rasa. Niat itu juga didasari juga oleh emosi ya di belakangnya. Yang kedua adalah informasi. Informasi adalah strateginya, sekali lagi strategi yang akan menjadi keahlian kita untuk bisa tahu gimana caranya. Dan yang terakhir tentunya adalah apabila kita punya ide di sini semuanya, teman-teman udah dapat masukan banyak dari para pembicara pada hari ini, tapi tidak diaplikasikan itu semua ke dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya menjadi kalau motivasi plus informasi kurang aksi sama dengan basi. Ya. Jadi kalau bisa motivasi plus informasi plus aksi sama dengan destinasi. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. For closing, this is a simple concept. The first one is motivation. Motivation to make this country healthier must have an intention. Intention must based on emotion. The second one is information. Information is the strategy that we are going to use. The third one is idea. If we have an idea, it must be applied. So motivation plus information, less of action, it means fail. But if motivation plus information plus of action, it means destination. Thank you. I hope we can talk again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.